Hey, what is that? This is fried tofu. It's very good. In Indonesia, you call this tehu isi. Okay, interesting. How much is that? I paid this for $14. It's not too bad. Okay. Yeah. And in rupiah? That should be around 175.000. Anjing, 175.000 3 tahu begini. Satunya 50 ribuan. Isi sayur udah kayak isi salmon aja minder anjing. Bagi masyarakat Indonesia, jajanan kaki lima adalah bagian dari kehidupan sehari-hari. Mulai dari gorengan, sate, bakso, martabak, sampai nasi goreng. Semuanya mudah ditemukan dengan harga yang relatif murah. Tapi siapa sangka, makanan yang sering dianggap sederhana ini justru bisa berubah jadi makanan mahal ketika masuk ke negara bule. Banyak warga Indonesia yang tinggal di luar negeri mengaku syok saat melihat harga makanan Indonesia di sana. Bayangin aja, satu porsi nasi goreng yang di Indonesia bisa dibeli dengan harga belasan ribu, di luar negeri harganya bisa berkali-kali lipat. Belum lagi gorengan. Di Indonesia, gorengan sering dianggap camilan receh yang bisa dibeli banyak cuma dengan uang kecil. Tapi di beberapa negara barat, makanan seperti tempe goreng, bakwan atau tahu goreng justru masuk kategori exotic street food dan dijual dengan harga yang bikin melongo. Coba ini yang oheng di Belanda, harganya 25.000 satu biji. Wah, sumpah udah ngidam banget pisang goreng dan ternyata ada yang jualan di Belanda. Tapi di sini harga sebijinya itu 25 ribuan, guys. Kalau di Indo bisa berapa biji itu mah? Langsung aja lah kita cobain pisang goreng si ibu yang baru matang. Ihang oheng, wah banget. Ya, manis banget. Gila, ini beneran enak, tapi ini baru matang langsung gue makan. Aduh, panasnya minta ampun. Beneran jadi ihang oheng ini. Leker, mantap, enak sih. Tapi satu biji segede gini, harganya 25.000 guys. Gimana menurut kalian? Halo, nah untuk yang penasaran berapa sih harga tempe di Amerika? Jadi untuk tempe sebesar ini harganya $5 atau kalau dirupiahin sekitar Rp80.000. Gimana menurut kalian? Harga gorengan di Amerika sewa. Waktu masih SD, SMP, SMA, kuliah, hampir sepanjang usia. Oh my god, makan gorengan udah jadi jajanan wajib dong. Wah. Semenjak tinggal di luar, jadi jarang dapat sensasi kerenyahan gorengan karena harga mahal cuy. Waktu di Australia, satu gorengan kurang lebih 10.000. Di Amerika harga berapa? Marky Chop, mari kita coba. Gorengan ada berbagai macam, tapi tahu jadi juara 2 kesukaan gua. Harga 3 biji 75.000. Wah. Asli kalau tahu atau gorengan udah ketemu cabai rawit hijau, udah kayak pasangan geledek sama petir. Sensasi di mulut ngagetin, tapi bikin nagih. Juara pertama sebenarnya bakwan original, tapi lagi pengen bakwan jagung. Harga 3 biji juga 75.000. Sensasi krenyes, jagung, cabe, minyak, enak banget. Kehidupan di mulut ini merasa bahagia cuy. Oh my god, mau beli pastel tapi satu harganya 45.000. Di Indonesia bisa dapat 2 bungkus nasi warteg. Banyak bilang kalau harga segitu di luar negeri murah. Gue masih 6 tahun sih di luar, tapi perasaan masih agak sedih aja kalau tahu beli satu gorengan hampir 30.000 dong. Wah. Tapi sekali-sekali untuk meramaikan gak masalah, sekaligus sebagai obat pelepas rindu. Kakek coba makan nasi goreng di Jepang. Guys, makan nasgor di Jepang. Ya, aku lagi, guys, gue lagi ke restoran Indonesia. Terus anjing. Kasnya kira-kira di sana. Gue cek Google Maps review. Terus banyak orang Jepang bilang nasgor di sana paling enak di Jepang. Kalau gue lebih suka ayam geprek sebelah. Wah, guys, ada. Wah, guys, ada nasgor. 100.000. Wah guys, soda gembira juga ada. Sumimasen. Nasi goreng, terus soda gembira. Wah guys, soda gembira. Guys, nasgor. Kayaknya ini nasinya bukan nasi Jepang karena bentuknya lebih panjang. Nasgornya buat orang Jepang karena gak pedas. Aku mau tambah cabai. Guys, dikasih sambal. Kurang enak. Di Indonesia, nasi goreng itu pedas. Kalau di Jepang, orang Jepang gak kuat. Biasanya nasi gorengnya gak pedas.
Nasi gorengnya gak berminyak, menurut aku sehat. Aku kira ini cabai, ternyata ini bukan cabai, paprika. Nasi goreng Jepang mungkin rasanya enak buat orang Jepang, tapi lidah aku udah jadi kayak orang Indonesia, jadi rasanya agak cocok. Lebih suka nasi goreng yang pedas. Kita akan coba teman-teman ya, sobat kuliner. Kita akan coba rasanya seperti apa masakan Ibu Dewi soto kudus ya, yang dimasak di Amerika langsung. Bahan-bahannya dari Indonesia atau di? Iya. Oh iya. How much? Around 15. Wow. Jadi semuanya 15. One portion? Iya, $15. $15. Berarti kayak 2.000 lah. Iya. Ya kan? Seenak apa sih warteg Indonesia yang lagi viral di kalangan warlock Belanda? Sampai Google reviewnya aja 4,9. Kita udah dateng di jam bukan makan siang, tapi terpantau ini tetap rame ya sama warlock guys. Oke, nama resto ini toko bersama di Belanda, dan menu yang mereka jual tuh mostly nasi rames guys. Jadi lauknya ada banyak macem nih, dari mimian, nasi goreng, sapi, ayam, sayur, sampai jajanan pasar tuh lengkap. Cara pesennya tinggal ditunjuk aja kalian mau yang mana. Hari ini kita coba pesen 2 porsi nasi rames, isi 2 lauk, sayur, sama sate. Dapat sambal merah, sambal hijau, dan acarnya juga. Kalau dilihat sekilas sih enak ya, tapi jujur nih karena di reviewnya sama banyak warlock, gue curiga nih udah kena westernisasi mentok sih. Dan emang kali ini firasat gue nggak salah guys. Ini tuh bukan masakan Indo yang kiblatnya asin, tapi lebih ke manis yang Jogja gitu loh. Dan gue harus akui ini sepiring-piringnya dari terong lah, oseng sapi, sampai satenya bener-bener medok, well seasoned, dan enak. Om yang jaga juga baik banget, kita dikasih kue lapis gratis guys. Gimana lagi coba nemu makanan 15 euro yang porsinya kuli begini di bumi Eropa ini guys. Oh wow, what is that? This is Batagor. Oh, Batagor. Indonesian they pronounce it Batagor. 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 Okay. Let me try this. The peanut sauce is on point. Very good. I'm wondering how much is that? Was it 15? I think it was 15. Yeah, I paid for 15 bucks. Okay. Now, how much in rupiah? In rupiah, that should be 170,000. Wow. Exactly, wow. Anjing capek banget lah gue. Tawa lu, seneng lu. Duit gue habis. Anjing jajan mulu. 10 kali jajan 2 juta anjing. Ah.